Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Rahmansyah Effendi atau Abah aja teman-teman. Oke, untuk video kali ini saya ingin membagikan informasi kepada teman-teman untuk mengobati sakit gigi, teman-teman. Ya, untuk mengobati sakit gigi. Jadi di sini ada 9 cara secara tradisional untuk mengobati sakit gigi, teman-teman. Sebelum saya menyampaikan cara dan bahan-bahannya, ada baiknya teman-teman selalu mendukung channel ini dengan cara di subscribe, di like, dan silahkan dibagikan. Mana tahu bisa bermanfaat buat teman-teman atau orang di sekeliling teman-teman ya. Tidak bermanfaat, tidak berguna sekarang, mana tahu bisa berguna di kemudian hari. Begitu harapannya teman-teman ya. Oke, teman-teman semua pada tahu namanya orang sakit gigi itu ibaratnya kalau menurut saya ya, sakitnya itu imbang jikalau teman-teman itu bertemu dengan mantan, teman-teman belum punya pasangan, nah terus mantannya itu sudah ada pasangannya. Nah begitu teman-teman. Jadi sakitnya itu sama-sama hancur teman-teman, sama-sama hancur itu sudah. Oke, jadi ada 9 cara yang saya ketahui secara tradisional dengan rempah yang sangat sederhana teman-teman ya. Oke, rempah dan bahannya itu ialah ini teman-teman. Oke teman-teman, nah itu tadi adalah bahan-bahan untuk mengobati sakit gigi. Ada 9 bahan, 8 bahan teman-teman yang bisa untuk mengobati sakit gigi berdasarkan kebiasaan dan sudah pernah dicoba-coba. Pernah menyembuhkan teman-teman, begitu maksudnya. Jadi kenapa ada begitu banyak untuk masalah sakit gigi ini teman-teman ya. Jadi sakit gigi ini teman-teman sudah tahu semua namanya orang sakit gigi itu. Oh itu dipanggil teman, oi begini saja. Wah itu sudah naik darahnya itu minta ampun teman-teman. Diobat dengan ini salah, diobat dengan itu salah, tidur salah. Oh berdiri pun salah, duduk pun salah, dibawa mancing pun ikut salah. Nah serba salah teman-teman. Namanya orang sakit gigi itu perihnya sama sekali. Perihnya tuh sudah di sini perih lagi teman-teman. Oke. Nah, jadi berdasarkan seperti itu, saya ingin membagikan kebiasaan-kebiasaan yang ada di tempat saya untuk mengobati sakit gigi. Oke, pertama yaitu dari bahan daun sirih. Nah, teman-teman sudah tahu semua karena daun sirih ini adalah salah satu antiseptik yang dipercaya secara tradisional ya teman-teman ya. Caranya untuk daun sirih ini, teman-teman silahkan rebus. Anggaplah 1 piring seperti ini, anggap isinya 7 lembar. Biasanya saya ambil bilangan ganjil teman-teman, 7 lembar atau 5 lembar. Caranya, teman-teman silahkan rebus 3 gelas air putih jadi 1 gelas air putih. Nah itu untuk cara daun sirih ini tadi teman-teman ya. Jadi caranya 3 gelas yang air itu tadi direbus jadi 1 gelas. Caranya teman-teman silahkan kumur-kumurkan beberapa kali. Nah seperti itu, misalkannya pagi jam sekian dikumur lagi. Insya Allah itu sudah pernah terbukti teman-teman untuk mengobati sakit gigi. Kayaknya dia cocok dengan air daun sirih. Nah seperti itu, karena dia sifat obat sakit gigi ini sangat cocok-cocokan teman-teman. Ada yang cocok dengan cara ini, ada yang tidak cocok. Nah jadi untuk cara ini tadi, pertama teman-teman silahkan menggunakan daun sirih ya. Air daun sirih yang dikumur-kumurkan berkali-kali, berulang-ulang sampai nanti dia airnya bisa sembuh sendiri. Nah itu sudah
sudah terbukti teman-teman dari daun sirih. Mungkin ada yang cocok dengan daun sirih, silahkan mencoba dengan daun sirih. Oke, bahan yang pertama daun sirih. Bahan yang kedua teman-teman silahkan mencoba dengan pucuk daun jambu. Nah mungkin teman-teman baru pernah mendengar kalau pucuk daun jambu ini bukan hanya untuk mengobati sakit perut atau lagi ya kasarnya lagi mencret. Nah seperti itu. Jadi karena kebahasannya memang seperti itu ya. Jadi silahkan teman-teman mengunyah pucuknya yang memang pucuknya ya teman-teman, yang pucuknya yang muda. Kalau dia daunnya itu kan dia pasti tua dan keras. Nah kalau pucuknya ini silahkan teman-teman kunyah pucuknya ini ya. Silahkan teman kunyah pucuknya ini, dan air dari pucuk daunnya yang ada di dalam mulut itu silahkan kenakan ke bagian giginya yang sakit. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk caranya kalau dari daun jambu sangat mudah, hanya dikunyah dan dikenakan ke bagian gigi yang sakit. Nah seperti itu dia teman-teman ya. Ini juga pernah mengobati untuk sakit gigi yang berada di daerah saya, di daerah Muara Teweh, Kalimantan Tengah. Oke, bahan kedua adalah dari pucuk jambu biji. Ini jambu biji ya teman-teman ya. Ini daun pucuk jambu biji. Karena kadang-kadang biasanya teman-teman ada bertanya, Abah Haja ini bagaimana untuk mengobati sakit gigi? Bahannya apa yang ada? Nah itu yang saya tanyakan, makanya bahan ini banyak. Oke, yang kedua adalah dari daun jambu biji ya. Yang ketiga teman-teman bisa menggunakan dari bahan cengkeh. Dari bahan cengkeh ini umum sudah untuk kita semua ya teman-teman ya. Kalau untuk caranya mungkin teman-teman sudah tahu semua. Ini disangrai dulu sampai kripsi. Setelah dia kripsi, teman-teman silahkan tumbuk ya. Silahkan tumbuk, lalu ditempelkan ke bagian giginya yang ada berlobang. Nah jadi setelah dimasukkan ke dalam gigi yang berlobang, teman-teman silahkan tutup dengan kapas kecil. Nah jadi itu berlangsungnya tidak usah lama, 10 sampai 15 menit cukup. Nah jadi kalau sudah terasa panas, silahkan langsung dicabut, jangan dibiarkan berlama-lama kalau memakai cengkeh ya. Nah yang 1, 2, 3, 3 sudah. Yang keempat teman-teman silahkan menggunakan bawang merah. Bawang merah teman-teman, mungkin ada yang pernah baru mendengar kalau bawang merah ataupun sudah familiar sekali dengan bawang merah, teman-teman silahkan coba. Jadi caranya kalau bawang merah sangat mudah sekali teman-teman. Ini teman-teman sudah tahu sama dengan daun sirih tadi. Dia sifatnya adalah antiseptik ya teman-teman ya. Jadi kalau bawang merah ini teman-teman silahkan kulitnya pertama, yang kulit tipisnya dulu. Nah ini dia. Teman-teman silahkan cacah seperti ini, diiris-iris, diolah mata lukanya. Nah seperti ini teman-teman. Nah seperti ini diolah mata lukanya. Jadi ini teman-teman bisa digunakan untuk sakit gigi, untuk orang yang sariawan dan dia ada gangguan di daerah mulut, entah dia peradangan, bisa juga teman-teman. Nah seperti ini caranya, sangat mudah juga kalau memakai. Nah diolah mata luka seperti ini ya, memakai bawang merah. Caranya teman-teman silahkan mengoles di bagian permukaan di mana yang ada terasa sakit, baik dia sakit gusi, sakit gigi, gusi bengkak. Teman-teman bisa menggunakan cara ini ya. Nah nih, silahkan dioleskan di permukaan sini, diurut-urut seperti ini dia. Nah nanti dia kalau sudah lama kelamaan diurut dia terasa ringan untuk sakit giginya itu. Ini sudah pernah dicoba juga teman-teman untuk mengobati sakit gigi. 1, 2, 3 cara, sudah 4 dengan cengkeh tadi untuk mengobati sakit gigi ya. Ini saya ulangi lagi, kenapa banyak sekali bahannya untuk mengobati sakit gigi? Karena yang sakit gigi ini teman-teman pakai ini salah, pakai itu salah, serba salah. Apalagi seperti yang saya sampaikan tadi, sudah sakit gigi, ketemu lagi sama mantan, kali 2 itu hancur teman-teman, percaya saja hancur. Oke,
Ini adalah yang keempat dari rempah hasil bumi kita Indonesia, bawang merah. Yang kelima, teman-teman silahkan menggunakan bawang putih. Nah, jadi begitulah dari bahan rempah tradisional kita untuk mencoba untuk mengobati sakit gigi ya teman-teman ya. Nah, kalau dari bawang putih, dia sama dengan cengkeh ini tadi teman-teman. Bawang putih ini teman-teman silahkan ambil daging dalamnya. Nah, ambil daging dalamnya ya. Tidak usah besar-besar teman-teman, asal cukup diiris sekecil mungkin. Nah, seperti ini daging dalamnya teman-teman ya. Nah, ini sekecil ini, asal cukup ditempelkan, dimasukkan ke dalam lubang giginya teman-teman. Ini sama kayak cengkeh tadi, masukkan ke bagian yang berlubang 5 menit sampai 15 menit. Kalau sudah terasa panas di bagian gigi, di bagian yang luka, yang sakitnya itu tadi, silahkan teman-teman cabut. Jangan biarkan berlama-lama, nanti penderitaannya makin menjadi-jadi. Jadi dia setelah dicabut, biasanya dia akan secara perlahan rasa sakitnya itu akan hilang sendiri. Nah, ini silahkan teman-teman mencoba juga memakai ini. Kalau di tempat saya sudah, alhamdulillah, sudah pernah juga terbukti. Maklum namanya orang yang sakit gigi ini tidak satu-satu, tidak satu-satu. Nah, itu dia seperti itu ya teman-teman ya. Jadi harapannya apa yang kita bagikan hari ini bisa berguna untuk teman-teman dimanapun teman-teman berada. 1, 2, 3, 4, 5 sudah caranya. Yang keenam teman-teman silahkan menggunakan biji dari selasih. Caranya sangat mudah. Teman-teman tahu sendiri khasiat dari selasih ini adalah begitu banyak khasiatnya ya teman-teman ya. Khasiatnya itu sangat banyak sekali untuk tubuh kita. Jadi ini pernah terbukti juga kalau gusinya sudah bengkak sekali, sampai biasanya kalau sudah sakit di depan atau di sini, oh ini bengkaknya sudah kelihatan itu tadi teman-teman. Teman-teman silahkan menggunakan daun selasih, biji selasih ini yang silahkan dikembangkan menggunakan air hangat, atau ini air putih ya teman-teman ya, atau teman-teman menggunakan air teh. Jadi tehnya itu kalau untuk rasa manisnya itu manis-manis jambu saja teman-teman ya. Manis-manis jambu. Yang penting setia. Jadi jangan tergantung sama manisnya. Yang manis itu kadang-kadang tidak setia teman-teman. Tapi kalau yang manis setia, bagus juga. Nah, sama sepertinya manis teh yang seperti rasa manis jambu itu tadi. Jadi tinggal teman-teman tuang 1 sendok dari sendok teh, tinggal tuangkan. Kalau dia sudah mengembang seperti ini, silahkan teman-teman minum ya. Nah, ini kalau untuk rasanya, ini dia ada klunyur-klunyur di sini teman-teman. Kayak puding ada juga, kayak agar-agar ada juga. Pokoknya jangan mikir macam-macam kalau minum-minum. Kalau tegok sudah. Kalau orang tidak biasa minum selasih, dia pasti geli ya, pasti geli, saya yakin pasti geli. Jadi biji selasih. Cara yang keenam sudah teman-teman ya. Cara yang ketujuh, teman-teman bisa menggunakan ini adalah air garam teman-teman, air garam. Jadi teman-teman silakan jangan terlalu banyak, silakan teman-teman buat setengah sendok atau 1 sendok garam, 1 sendok teh, tidak terlalu banyak. Pakai air hangat kuku ya teman-teman ya. Silahkan teman-teman buat 1 sendok garam itu tadi. Jadi tinggal diseduh. Kalau sudah mulut kita sudah cukup untuk menahan hangatnya ini tadi, silahkan teman-teman mengumurkan bagian gigi teman-teman. Misalkannya bagian giginya yang sakit di sini nih, yang meradang di sini, atau yang bengkak tadi sebelah sini ya, silahkan kenakan bagiannya. Dan setelah diminum itu jangan dikumur, tapi didiamkan begini saja teman-teman. Misalkan sebelah sini nih, didiamkan saja, bisa sampai 2 menit atau 3 menit ya teman-teman ya. Oke, ini adalah dari air garam itu tadi.
teman-teman bisa menggunakannya, kalau bahasanya di tempat saya diunggum. Jadi air garam ini tadi diunggum teman-teman, ya, bukan dikumur-kumur, tidak, tapi diunggum, dibiarkan begitu saja. Nah, nanti sampai pada masanya, kalau sudah setelah 2 menit atau 3, jadi di sini terasa kaku dan terasa kram, dan sakit gigi itu akan hilang secara sendirinya. Nah, begitu ya teman-teman ya, untuk cara menggunakan air garam ini tadi ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cara ke-8, teman-teman silahkan menggunakan air rebusan atau air rendaman dari bajakah. Tapi jenis bajakahnya itu kalalawit ya teman-teman ya. Dari dari jenis bajakah kalalawit. Caranya bagaimana? Nah, kalau caranya yang kalalawit ini tadi, silahkan teman-teman dikumurkan atau didiamkan itu tadi berulang-ulang teman-teman. Ya, berulang-ulang, misalkannya setelah jeda 5 menit, 10 menit setelah dikumur, jeda 15, 10 menit. Itu teman-teman silahkan ulang lagi, kumur lagi. Nah, itu juga terbukti juga teman-teman untuk mengobati sakit gigi ya. Berhubung saya haus, saya minum dulu teman-teman dari bajakah kalalawit ini ya. Alhamdulillah sudah 8 cara untuk mengobati sakit gigi. Satu lagi yang mungkin teman-teman masih belum tahu cara umumnya, ialah tidak menggunakan obat, tidak menggunakan rempah. Ya teman-teman ya. Mungkin ini misalkannya sudah tidak ada nih obat-obat di tempat teman-teman, rempahnya tidak ada, sudah bingung. Teman-teman silahkan mencoba dengan cara ini, dan alhamdulillah ini juga terbukti untuk mengobati sakit gigi, yaitu teman-teman ya. Ini caranya, silahkan teman-teman coba dan dan silahkan dicoba di diri sendiri masing-masing. Misalkannya teman-teman sakit gigi di daerah sini, ada gusi bengkak atau sakit giginya sudah tidak ketulungan sama sekali ya teman-teman ya. Teman-teman silahkan cari uratnya di bawah dagu. Jadi dia kalau yang uratnya yang sakit gigi itu pasti terasa nyut. Itu teman-teman ya. Jadi silahkan teman-teman tempelkan tangan teman-teman di bagian uratnya yang saya maksud tadi ya. Lalu teman-teman silahkan tekan bagian yang uratnya itu tadi, ditekan. Cuman dengan catatan, setelah uratnya ditekan, teman-teman bahunya diturunkan. Ini sambil menekan. Lalu apa yang teman-teman lakukan? Rasakan napas teman yang keluar masuk. Jadi lupakan semua beban masalah, lupakan utang piutang, kredit bank atau kredit yang macam-macam lah. Kalau masalah ada yang kayak yang urusan mantan tadi itu, lupakan masalah selingkuhan, lupakan dulu semuanya. Teman-teman fokus kepada tekanan yang menekan bagian yang sakit tadi, dan merasakan napas teman-teman. Jadi jangan dilawan, ini rasa sakitnya jangan dilawan. Biasanya kalau kita melawan itu bahu kita naik. Coba teman-teman sebelum menekan ini turunkan dulu deh bahunya, supaya bebannya itu terasa lepas. Tarik napasnya, turunkan bahunya. Buktikan sendiri, pasti terasa kalau beban kita terlepas. Lalu teman-teman fokus tekan di sini tadi napasnya. Silahkan teman-teman rasakan. Saya beri contoh. Ini saya tekan, sudah turun bahunya, perasaan kita sudah enteng, sudah lega, tapi sakit gigi masih kan? Tekan. Sudah dapat bagian yang sakit? Fokus kepada napas kita yang keluar masuk. Jadi insya Allah itu teman-teman sudah terbukti beberapa kali juga untuk membantu teman-teman yang lain untuk mengobati masalah sakit gigi ini teman-teman ya. Oke, jadi ada 9 cara untuk mengobati sakit gigi. Karena teman-teman tahu namanya sakit gigi itu mendengar orang melangkahkan kakinya saja, itu marahnya minta ampun. Belajar kita sabar ya. Jadi orang sakit gigi itu harus jangan sudah sakit gigi emosian lagi, salah teman-teman. Bukan begitu caranya. Jadi caranya itu ada 8 cara tadi yang menggunakan herbal. Ada cara satu terakhir itu adalah pamungkas. Saya biasanya sudah, kalau sudah ada yang teman-teman sakit minta bantuan, itu saya suruh tekan di sini.
Nah, itu caranya yang terakhir teman-teman, tidak menggunakan obat, tidak menggunakan yang lain, hanya menggunakan diri kita sendiri sebagai pengobatnya. Oke teman-teman, ada 9 cara untuk mengobati sakit gigi itu tadi. Misalkannya ada yang salah, ada yang kurang dalam penyampaian saya minta maaf. Ini dibagikan kepada teman-teman dengan harapan bisa berguna buat kita semuanya. Kurang dan lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.